Perkenalkan, nama saya Chandra Siregar, instansi kerja di Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, peserta Latsat CPNS tahun 2021 yang diselenggarakan oleh BPSDM, Angkatan 1 Kelompok 1 nomor urut absen 3. Kali ini saya akan memaparkan tugas agenda 3 tentang mengidentifikasi 3 isu di instansi. Pengampu materi, Bapak Dr. Insinyur Hairul Nisa, MSI. Langsung saja ke topiknya. Adapun hasil scanning isu yang ada di instansi saya menemukan 3 isu. Yang pertama, masih kurangnya kuantitas ASN. Yang kedua, belum optimalnya penggunaan aplikasi keuangan SIPD. Yang ketiga, lambatnya pengadministrasian laporan keuangan berbasis aplikasi. Adapun identifikasi terkait manajemen ASN, whole of government, dan pelayanan publik, saya sediakan sebagai berikut. Isu yang pertama, masih kurangnya kuantitas ASN, termasuk ke dalam manajemen ASN. Adapun kemungkinan penyebab isu ini hadir adalah yang pertama, tidak terisinya formasi yang dibutuhkan. Yang kedua, adanya pegawai yang pensiun. Isu yang kedua adalah belum optimalnya penggunaan aplikasi keuangan SIPD. Saya golongkan termasuk ke dalam whole of government, karena seperti yang kita ketahui, SIPD adalah turunan dari Kementerian Dalam Negeri. Adapun kemungkinan penyebabnya, yang pertama, kurangnya pelatihan dan diklat, aplikasi yang diciptakan kurang mumpuni. Untuk isu yang terakhir, lambatnya penatausahaan pengadministrasian laporan keuangan berbasis aplikasi, termasuk ke dalam manajemen ASN. Adapun kemungkinan penyebabnya adalah yang pertama, banyaknya kuantitas dokumen dan laporan. Yang kedua, kurangnya kesadaran pelaksana kegiatan dalam melengkapi berkas. Yang ketiga, gangguan jaringan. Sumber data untuk isu yang pertama, masih kurangnya kuantitas ASN di Balitbank, itu pernah dinyatakan oleh Bapak Kasubag Umum dan Kepegawaian, Bapak Irwan Purnama Putra SE MSI. Kutipannya saya tuliskan seperti ini. Dan pernyataan itu didukung lagi oleh pernyataan dari Bapak Fahru Roni Hasibuan selaku Kasubag Keuangan, atasan langsung saya. Beliau menyatakan demikian. Di bagian keuangan kita masih kekurangan 1 ASN lagi. Jadi harus bisa merangkap, saling tolong menolong supaya kerjaan cepat selesai. Sumber data yang kedua, belum optimalnya penggunaan aplikasi keuangan SIPD. Ini merupakan hasil surah pendapat saya dengan rekan-rekan ASN yang ada di bagian keuangan. Isu yang ketiga, lambatnya pengadministrasian laporan keuangan berbasis aplikasi. Itu saya sajikan seperti yang di dalam foto. Begitu banyaknya dokumen yang harus diperiksa. Terkadang satu dokumen lengkap, tapi formatnya salah, dan itu tidak bisa dibenarkan. Diulang mulai dari awal, dan tentu itu menjadi penghalang untuk bekerja. Adapun ketiga isu tersebut, saya analisis menggunakan metode APKL, yaitu aktual, problematikanya, kelayakannya, dan layak. Setelah melalui proses metode APKL, saya menemukan bahwa masih kurangnya kuantitas ASN tidak memenuhi kriteria layak karena jauh dari tupoksi saya. Untuk menemukan core issue, saya menggunakan bantuan dengan alat metode USG, Urgency, Seriousness, and Growth, dengan menambahkan 3 indikator di tiap isunya untuk lebih mengoptimalkan dan mengetahui isu mana yang lebih harus diutamakan. Dan hasilnya seperti yang terlihat pada gambar, lambatnya pengadministrasian laporan keuangan berbasis aplikasi mendapat jumlah skor yang paling banyak, 44. Dan inilah yang merupakan isu yang akan kita kupas. Untuk mengupas isu, akan dilakukan brainstorming dengan berbagai metode alat bantu, metode analisis alat bantu yang ada, dan
saya memilih fishbone karena menurut saya dengan adanya diagram ulangan itu lebih bisa menemukan penyebab dari masalah tersebut, dan ketika penyebabnya itu kita atasi secara langsung itu akan menjawab masalah, menjadi jawaban dari masalah itu. Adapun fishbone diagramnya saya sajikan seperti berikut. Di main ada kurang pengetahuan pengguna aplikasi, di metodenya belum mengikuti pelatihan, di manajemennya banyaknya dokumen yang harus diinput, di mesinnya ada gangguan jaringan atau network, di milieu ada budaya yang menunda pekerjaan, di measurementnya indikator pengguna aplikasi tidak terukur. Adapun gagasan dan terobosan yang bisa saya hasilkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pembelajaran melalui media, melalui modul atau media online seperti YouTube, karena itu sangat memungkinkan dan lebih fleksibel bagi kita untuk belajar dimanapun dan kapanpun. Membuat list pekerjaan yang akan diselesaikan sesuai RKA, maksudnya setiap jadwal kegiatan ASN itu sudah tertata di RKA. Ada baiknya yang di bagian keuangan tetap mengikuti dan bisa mengantisipasi adanya penundaan kelengkapan berkas yang terjadi di tiap-tiap bidangnya masing-masing. Yang kedua, membuat format kelengkapan dokumen. Ini penting agar menjadi bahan checklist, agar ketika dokumen itu sampai ke bagian keuangan tidak perlu lagi dengan harus sama dan teliti untuk melakukan cross check, hanya tinggal melihat ceknya dan selesai. Yang kedua adalah membuat format kelengkapan dokumen. Nah, ini penting karena kadang dokumen yang disertakan itu ada, tapi format di dalamnya yang salah. Demikianlah gagasan terobosan yang saya bisa lakukan. Untuk kekurangan dalam penyajiannya, saya minta maaf. Semoga apa yang saya sampaikan barusan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.